Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mufita Ramadhani, NIM 2523240058. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1C. Saya akan membuat tugas mata kuliah Pancasila dengan judul Prakemerdekaan dan Pasca Kemerdekaan dengan dosen pengampu Bapak Ageng Zakwan Tuba, MPD. Sebelum memasuki materinya, apa sih itu Pancasila? Baiklah, kata Pancasila berasal dari Sanskerta, yaitu Panca berarti 5 dan Sila berarti prinsip atau dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 prinsip utama yang menjadi pedoman dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dapat dilihat di sana, sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Pada sidang yang pertama ada 3 bagian. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. Dapat dilihat lagi, ada 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan ada 5. Kesejahteraan rakyat. Lalu pada sidang yang kedua, tepatnya pada tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Suepomo mengumumkan teori-teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan atau individualis, 2. Paham negara kelas, dan yang ketiga, paham negara integralistik. Lalu selanjutnya bisa kalian lihat di sana sidang ketiga pada tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau prikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau kebudayaan. Selanjutnya beliau juga mengusulkan atau menawarkan kemungkinan lain sekiranya ada yang tidak menyukai bilangan 5 alternatifnya. Bisa diperas menjadi trisila, bahkan dapat dikerucutkan lagi menjadi ekasila. Trisila meliputi secio nasionalisme, secio demokratie, dan ketuhanan. Sedangkan ekasila yang dijelaskan oleh Insinyur Soekarno yaitu gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan harus negara gotong royong. Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis neutral agama, elit nasionalis Muslim, dan elit nasionalis Kristen. Elit nasionalis Muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun, dengan kesadaran yang dalam, akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis neutral agama dengan nasionalis Muslim untuk menyepakati piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang berisi 7 kata dengan kewajiban menjelaskan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya kita masuk ke materi era pasca kemerdekaan. Bisa dilihat di sana isi proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta
22 Juni 1945. Piagam ini berisi garis-garis pemberontakan melawan imperialisme, kapitalisme, dan fasisme, serta memuat dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Lalu, Piagam Jakarta yang lebih tua dari Piagam Perjanjian San Francisco 26 Juni 1945 dan Kapitulasi Tokyo 15 Agustus 1945 itu jalan sumber berdaulatnya yang memancarkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, menjadikan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Masih di materi pasca kemerdekaan, awal dekade 1950-an muncul inisiatif dari sejumlah tokoh yang hendak melakukan interpretasi ulang terhadap Pancasila. Saat itu muncul perbedaan perspektif yang dikelompokkan dalam 2 kubu. Bisa dilihat di sana. Kubu pertama ada beberapa tokoh berusaha menempatkan Pancasila lebih dari sekedar kompromi politik atau kompromi sosial. Mereka memandang Pancasila tidak hanya kompromi politik, melainkan sebuah filsafat sosial atau Weltanschauung bangsa. Lanjut ke kubu kedua. Mereka menempatkan Pancasila sebagai sebuah kompromi politik dasar. Argumentasinya adalah faktor yang muncul dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila pada saat itu benar-benar merupakan kompromi politik antar golongan nasionalis, netral, agama, dan nasionalis Islam mengenai dasar negara. Itulah dia materi pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Kesimpulannya adalah Pancasila lahir melalui proses perumusan yang panjang, penuh perdebatan dan kompromi antar berbagai golongan. Setelah kemerdekaan, Pancasila terus dikembangkan sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan pemersatu bangsa Indonesia. Baiklah, itulah dia video pembahasan saya. Apabila ada kata yang tidak sopan atau salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.